حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Asrarus Shaum karya dari Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Lawazimul iftari. Kita akan membahas mengenai kewajiban-kewajiban yang dilakukan karena batalnya puasa. Kalau ada orang batal puasa, apa saja kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan? Adapun kewajiban-kewajiban orang yang batal puasa, fa'arbaatun, ada 4. Yang pertama al-qada'u, mengqada', ngebayar. Yang kedua wal kafaratu, kafarat, membayar. Wal fidyatu, dan fidyah. Wa imsaku baqiyatin nahari, dan menahan sisa hari. Tasbihan bisoimin, menyerupai orang-orang yang puasa. Jadi ada 4 nih. Kalau orang batal puasa, itu kewajiban yang dilakukan ini 4. Bisa qadha, ada juga bayar kafarat, atau juga bayar fidyah, atau juga menahan sisa hari yang dia batal seperti orang puasa. Nah, yang pertama, qadha ini wajibnya buat siapa? Amun ala kulli muslimin mukallafin tarakas shauma bi uzrin au bi ghairi uzrin. Qadha puasa itu wajib secara umum bagi setiap muslim yang meninggalkan puasa, baik ada uzurnya, ada alasannya, maupun tidak ada alasan. Dia buka puasa karena ada sebab maupun karena tidak ada sebab, mau sengaja ataupun memang tidak sengaja, karena memang itu ada uzur, wajib hukumnya mengqadha. Pun juga begitu, orang yang haid juga wajib mengqadha puasa. Orang yang murtad juga wajib mengqadha puasa. Misalnya ada orang tadi pagi murtad, lalu kemudian kan nggak puasa, terus tadi malam ini Islam lagi, mu'alaf lagi, maka dia wajib mengqadha puasa berapa hari yang dia tinggalkan. Nah, wala yustaratu tatabu'u fi qada'i Ramadan, tapi nggak disyaratkan mengqadha Ramadan itu, mengqadha puasa Ramadan itu secara berturut-turut, nggak disyaratkan. Misalnya berapa hari nggak puasanya, 5 hari. Enggak diwajibkan, tidak disyaratkan 5 hari berturut-turut, enggak. Tapi yaqdi kaifasa'a mutafarraqan wa mujma'an. Dia boleh mengqadha puasa itu semaunya, baik dipisah-pisah. Nanti bulan misalnya 5 kali bolong puasanya. 1 bulan pertama dia puasa 1, nanti bulan lagi puasa lagi, boleh dipecah-pecah. Atau juga boleh sekaligus. Artinya mengqadha puasa itu tidak disyaratkan secara berturut-turut. Yang kedua kafarat. Apa itu kafarat? Kalau ada orang buka puasa, yang kedua wajib untuk kafarat. Nah, kafarat ini untuk siapa? Fala tajibu illa bil jima. Kafarat ini tidak wajib kecuali sebab jima setubuh. Jadi kafarat ini cuma dibebanin kepada orang yang antara subuh sampai maghrib melakukan hubungan seksual. Hubungan itu jima. Nah, itu wajib kafarat. Tapi kalau istimna wal aklu wasurbu wa ma'adal jima la tajibu bihi kafarah.
Kalau dia cuma senang-senang saja, nggak sampai bersetubuh, cuma senang-senang saja, tapi kemudian inzal keluar sperma, atau kalau dia makan, dia minum, atau melakukan apa saja selain jima di bulan puasa, maka tidak wajib kafarot. Jadi kafarot itu cuma wajib bagi orang yang melakukan persetubuhan di antara subuh sampai maghrib. Apa kafarotnya itu? Itku rokobatin, ngeberdekain budak. Budaknya udah nggak ada sekarang. Fasaumu sahroini mutatabiaini. Kalau budaknya udah nggak ada, kayak sekarang ini budak nggak ada, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Gara-gara enaknya cuma 3 menit, tapi bayarnya sampai 2 bulan berturut-turut itu kafarotnya tuh. Kalau memang nggak bisa juga, wa in ajaza, lemah itu bukan karena ya semua orang pasti lemah kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Lemah ini secara kesehatan dia, memang dia nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, bukan karena malas, memang fisiknya dia nggak kuat. Maka fa'it'a musittina miskinan muddan, maka kafarotnya adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin 1 mud. Berapa 1 mud? Sering saya katakan gampangnya saja, 1 mud ini sekali Anda makan berapa? Anda kalau makan berapa? Rata-rata berapa duit kalau makan? 20.000 misalnya sekali makan. Berarti 20.000 dikali 60 orang. Segitulah Anda harus bayar gara-gara jima di bulan puasa. Nah, itu namanya kafarot. Yang ketiga yang wajib dilakukan bagi orang yang batal puasa, kewajiban yang ketiga itu jenisnya adalah al-imsaku baqiyatan nahari. Menahan diri di sisa siang. Buat siapa ini? Man asobil fitri au qassara fihi. Orang yang bermaksiat, orang yang melanggar puasa dengan cara batal puasa, atau dia itu teledor di dalam buka puasa. Misalnya begini, dia batal puasa jam 12 siang udah gak kuat puasa, maka kemudian dia makan nih, batalin puasa. Setelah dia batalin puasa, itu dia tetap kena wajib untuk tidak lagi makan minum sampai maghrib. Kalau dia buka puasa, batal puasa jam 12 siang, kemudian setelah itu dia makan lagi jam 1, dia minum lagi, dia makan lagi, dia merokok lagi, dosanya berturut-turut itu sampai maghrib nanti. Setiap hisapan dia, setiap kunyahan dia, setiap tegukan minum dia, itu dosa semua itu. Kalau ada orang batal di tengah hari atau orang batal, maka dia masih tetap punya kewajiban untuk menahan diri, nggak makan, nggak minum sampai maghrib, seperti orang puasa. Atau ada orang berbuka puasa, batal puasa karena teledor. Karena teledor ini bagaimana? Misalnya sahurnya makan daging, makan sate, terus nggak gosok gigi lagi, sholat subuh lah dia, Allahu Akbar, lagi sholat subuh keluar nih dari giginya nih selilitnya, udah di mulutnya, bukannya diambil malah ditelan sama dia. Batal puasanya, tapi dia masih wajib untuk tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai waktu maghrib. Kalau dia kemudian bilang nanggung udah batal ini puasanya, makan aja minum, dosa terus sudah itu. Nah, itu kewajibannya seperti itu. Yang keempat tadi itu. Tapi tidak wajib bagi orang yang haid iza tahurat imsaku baqiyatin nahariha. Kalau haidnya itu sudah berhenti, sudah suci di tengah hari. Misalnya ibu jam 12 siang haidnya udah berhenti, maka nggak wajib untuk menahan diri. Yang masih boleh makan, masih boleh minum sampai maghrib, nggak wajib. Tapi dianjurkan untuk bisa menahan diri. Kalaupun nggak apa-apa, tidak apa-apa. Haidnya rapi jam 10 pagi udah rapi nih, udah suci, maka dari jam 10 pagi sampai maghrib dia masih boleh makan, masih boleh minum. Nggak wajib seperti yang tadi nih, orang yang batalnya sengaja.
Pun juga begitu bagi orang yang musafir. Kalau dia sudah datang dari perjalanannya dalam keadaan tidak puasa, yang sampai kepada dua marhalah, maka itu juga tidak diwajibkan untuk menahan diri, gitu ya. Jadi misalnya Anda habis dari Bandung, itu kan udah 83 kilo. Di jalan Bandung itu Anda tidak puasa karena berat. Dari Bandung jalan lagi ke Jakarta, nyampe di Jakarta jam 3 sore misalnya, maka tidak wajib menahan diri untuk tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Enggak wajib itu. Artinya apa? Masih boleh sisa-sisa perjalanan tadi itu. Sisa-sisa perjalanan tadi. Jadi nyampe di Jakarta jam 3 sore, ya habis itu masih makan, masih minum boleh. Kenapa? Karena baru datang dari perjalanan. Tapi wasaumu fi safari afdalu minal fitri iza lam yutik. Puasa itu di dalam perjalanan lebih afdol daripada tidak puasa, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Kalau dia tidak mampu ya nggak apa-apa. Tapi masa iya dari sini ke Bandung naik mobilnya AC, kemudian jalanannya tol, nyampe di Bandung musafir, buka puasa, boleh aja, boleh. Tapi menurut Imam Al-Ghazali puasa di perjalanan itu lebih afdol. Ke Surabaya naik pesawat, dari sini naik mobil AC, nyampe di Soekarno Hatta AC, naik pesawat 1 jam AC, nyampe di Surabaya udah 1 jam, kemudian udah di Surabaya ini buka puasa aja, ya boleh, nggak apa-apa, tapi lebih afdolnya, lebih utamanya pada di puasa, kecuali memang tidak mampu. Wala yuftiru yauma yahruju wa kana muqiman fi awwalihi. Nggak boleh dia tidak puasa pada hari keluar, sedangkan dia di awalnya masih mukim. Jadi misalnya gini, besok Anda pengen ke Surabaya, naik motor mudik misalnya. Besok nih pengen mudik naik ke Surabaya, naik mudik pakai Surabaya, naik motor kan boleh, itu susah. Tapi Anda habis dari berangkatnya besok rencananya zuhur, lalu kemudian Anda dari pagi udah nggak puasa, padahal masih di rumah. Nah itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena Anda berangkatnya masih di sini, artinya batalnya itu tidak puasanya masih ada di rumah. Kalau masih ada di rumah, ya tetap harus puasa. Nanti kalau dari perjalanan naik motor, nyampe di Kerawang, nyampe di Bandung, atau nyampe di mana di Cirebon, Anda mau buka puasa ya silakan aja gitu loh. Tapi wajib masih tetap puasa nih dari maghrib, dari subuh sampai kemudian Anda berangkat ke Jawa tadi itu. Jadi nggak boleh bilang entar kan siang gue pengen ke Surabaya naik motor, sekarang aja lu kagak puasa, tanggung banget gitu ya. Enggak, tetap tidak boleh gitu. Wala yauma yaqdamu iza qadima shaiman. Dan tidak boleh berbuka pada hari datang jika dia datang dalam keadaan puasa. Misalnya gini, Anda dari Bandung puasa nih, dalam keadaan puasa dari Bandung, nyampe di Jakarta jam 2 siang, udah nyampe nih, udah pulang nih di rumah di Jakarta jam 2 siang, lalu kemudian Anda berbuka puasa. Tadi kan gua habis dari Bandung, masih musafir, nggak boleh itu. Kenapa? Karena udah sampai. Kalau tadi Anda pengen buka, jangan masuk Jakarta dulu, di kilometer berapa Anda buka nggak apa-apa. Di rest area kilometer mana, misalnya di Cikarang atau di Bekasi sebelum masuk Jakarta, Anda buka dulu puasa, nggak apa-apa itu. Kalau memang Anda dari pagi sudah puasa, dari Bandung itu sudah puasa. Jangan dari Bandung sudah puasa, nyampe di rumah jam 2, capek banget ini perjalanan dari Bandung ini. Tapi udah nyampe di rumah baru jam 2, akan masih musafir tadi gua, minum aja, nggak boleh itu. Kalau mau buka tadi itu sebelum masuk Jakarta. Kalau udah nyampe di Jakarta, kalau udah nyampe di rumah, nggak boleh dia berbuka puasa. Ya. Yang keempat, yang terakhir, apa yang wajib untuk orang yang batal puasa, jenis yang keempat itu adalah fidyah. Jadi tadi yang pertama qadha, yang kedua bayar kafarat, yang ketiga imsak, menahan diri untuk tidak makan dan minum di sisa harinya, dan yang keempat adalah fidyah. Fidyah ini buat siapa?
Fidyah ini wajib bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui jika dia tidak puasanya haufan ala waladaihima. Kalau dia tidak puasanya itu karena takut sama anaknya, waladaihima, atas anaknya. Kalau dia lagi netein atau dia lagi hamil, takutnya sama dirinya sendiri, maka cukup qadha saja puasanya, mengqadha puasa. Tapi kalau kemudian dia lagi nyusuin, lalu kemudian kalau saya puasa kasihan anak saya ini nggak dapat suplai minum susu yang bagus, maka kemudian dia tidak puasa karena takut si anaknya ini, maka dua dia, qadha juga, bayar fidyah juga. Tapi kalau dia takut sama dirinya sendiri, cukup bayar qadhanya saja, tidak usah bayar fidyah. Kenapa begitu? Justru kalau dia takut dengan anaknya dapat sanksi. Orang yang tidak percaya dengan pertanggungannya Allah. Kalau dia takut sama dirinya sendiri nggak dapat sanksi. Tapi kalau dia takut sama anaknya masih bayi atau anaknya masih dalam kandungan, kemudian dia buka puasa, maka itu dia wajib membayar fidyah. Berapa fidyahnya? 1 mud untuk 1 orang miskin untuk 1 hari. Berapa hari dia tidak puasa? 2 hari. 2 hari dikali 2 mud. 1 mudnya tadi sekali Anda makan berapa? Wasaihu al-haramu iza lam yasum tasaddaqu an kulli yaumin bimud. Kalau ada orang tua, kakek-kakek, tua rentah, nenek-nenek tua rentah yang udah nggak bisa sanggup puasa lagi, maka dia harus bersodakoh di setiap hari 1 mud. Kalau kita punya orang tua, punya kakek, udah nggak bisa lagi puasa, udah nggak mampu lagi puasa, maka bayarin fidyahnya, sodakohin 1 hari 1 mud. Berapa tadi tuh 1 mud itu berapa? Nah, itu 4 jenis kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang batal puasa. Ada qadha, ada kafarat, ada imsak, ada fidyah. Sunanus siyami, sekarang sunnah-sunnahnya puasa. Wa amma sunanu, adapun sunnah-sunnahnya puasa, fasitun. Sunnahnya puasa itu 6. Takhirus suhur, pertama mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini Anda boleh makan beratnya di terakhir, atau mungkin nanti menjelang, sekarang kan subuhnya jam 4 lewat 40. Anda jam 4 lewat 20 minum teh dulu apa segala macam, niat untuk mengakhirkan sahur itu boleh-boleh aja. Makannya jam 2, setengah 3, tapi nanti jam setengah 4, jam setengah 5 ya, berarti setengah 5 ya. Setengah 5 Anda minum dulu, Anda minum lagi dengan niat mengakhirkan sahur, dapat pahala itu. Pahala mengakhirkan sahur. Wa ta'jilul fitri bitamri awil ma qabla salat. Sunnahnya lagi adalah mendahulukan, menyepatkan puasa buka itu dengan korma atau dengan air qabla salat, sebelum sholat maghrib. Jadi sunnahnya itu memang minum dulu, terus makan korma dulu. Ya kalau di kita boleh dah dicampurin 2 gorengan juga nggak apa-apa lah, gitu. Setelah itu Anda sholat. Nah itu termasuk sunnah, mendapatkan sunnahnya buka puasa, sunnahnya puasa. Watarkus siwaki ba'da zawal, ninggalin siwak, tidak bersiwak setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur udah nggak bersiwak lagi. Yang keempat, wal judu fi sahri Ramadan, dermawan di bulan Ramadan. Punya harta ya kasih ke orang, punya tenaga bantuin orang lain, punya apa saja dermawan kepada siapapun di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Wa mudarasatul Quran, mengkaji Quran, tadarus Al-Quran. Wal iktikafu fil masjid, iktikaf di dalam masjid. 6 ini termasuk sunnah-sunnah di dalam puasa. Nah, khusus untuk iktikaf ini lebih dikuatkan lagi fil asril akhir, di 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ini karena
baginda Rasulullah 10 hari di bulan suci Ramadan, di akhir bulan Ramadan selalu melaksanakan iktikaf ini. Nah, terkait dengan iktikaf ini berturut-turut itu lebih utama. Wattatabu'u fi hadzal iktikaf aula. Berturut-turut di dalam iktikaf ini itu lebih utama. Jadi Anda niat iktikaf di masjid terus 5 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut, nah itu nggak apa-apa, itu lebih bagus. Kalau dia nazar, janji nazar, dia mau iktikaf, saya niat iktikaf berturut-turut, maka misalnya gini, saya akan iktikaf di masjid 3 hari berturut-turut, maka dia wajib hukumnya ada di dalam masjid 3 hari berturut-turut, nggak boleh keluar kecuali kalau lagi ada hajat. Kalau dia nazarnya, tapi kalau dia cuma niat doang, saya pengen niat 3 hari berturut-turut iktikaf di masjid, ya nggak apa-apa, dia keluar dulu, ada perlu dulu, pulang dulu, kemudian dia balik lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau udah nazar, maka itu hukumnya sudah tidak boleh. Nah, itu urusan iktikaf. Jadi iktikaf itu sesuatu yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Biasanya kalau emang nggak bisa lama di masjid atau di tempat, ya sudah, kita ambil bagian saja, kayak sering kita lakukan 1 jam, 1,5 jam kita ada di masjid, ngambil bagian dari waktu mulia, yaitu melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Nah, itulah syarat-syarat, sunnah-sunnah di dalam puasa. Jadi ada mengakhirkan sahur, mencepatkan buka, kemudian meninggalkan siwak, berdermawan, kemudian mengkaji Quran, dan juga beriktikaf. Ingat, iktikaf itu harus niat ya. Jadi duduk di masjid kan masjid nih. Anda niat duduk di masjid untuk iktikaf. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid taqarruban ilallahi ta'ala. Al-faslu tsani, pasal yang kedua. Fi asrori saum wa surutil batin. Kalau yang sebelumnya dibahas mengenai syarat-syarat puasa-puasa yang zohir, tadi itu kan sebelumnya ada kajian apa yang wajib di dalam puasa, apa yang sunnah, apa yang membatalkan segala macam. Di pasal yang kedua ini, di pembahasan sekarang ini, kita akan membahas mengenai rahasia puasa dan syarat-syarat secara batin. Kalau tadi kan secara zohir, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang sifatnya zohir. Sekarang syarat-syarat yang secara batin. Kata Imam Al-Ghazali, anna lisaumi salasa darajat. Ini sering banget diungkapin sama guru-guru kita. Puasa itu ada tiga tingkatan. Ini kan sering banget disampaikan sama guru-guru. Saumul umum, saumul khusus, saumu khususil khusus. Puasanya orang umum, puasanya orang khusus, puasanya orang yang paling khusus. Yang ekonomi, yang VIP, yang VVIP, nah kira-kira begitu. Jadi puasa itu ada 3 derajat. Puasanya orang yang biasa, puasanya VIP, ada yang VVIP. Kalau dia naik keretanya, kalau dia naik bisnya ekonomi, ya berarti yang dia dapat adalah fasilitas ekonomi. Kalau dia naiknya bis yang eksekutif VIP, ya berarti dia mendapatkan fasilitasnya. Kan begitu sih. Kalau kita puasanya adalah puasa yang umum, ya berarti yang kita dapat adalah fasilitas orang umum. Tapi kalau kita puasanya ini menjalankan dengan cara yang khusus, maka yang kita dapat adalah fasilitas dari Allah yang juga untuk orang-orang khusus. Kan beda sih. Naik bisnis, naik ekonomi sama naik eksekutif kan beda sih, dalamnya beda, fasilitasnya juga beda. Apa itu saumul umum? Wa amma saumul umumi, adapun puasanya orang umum, kaful badni wal farji an qada'is sahwat. Puasa orang umum itu jaga perut, jaga farji, kemaluan dari mengqadha hajat. Ya puasa nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, dah begitu aja.
Itu namanya shaumul umum. Dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Udah, berarti itu shaumul umum. Pokoknya nggak makan, nggak minum dari maghrib sampai nggak minum. Nggak dari maghrib, dari subuh sampai maghrib. Dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Puasa dia, itu baru namanya shaumul umum. Puasanya orang awam, orang kebanyakan. Wa amma shaumul khusus. Kalau puasanya orang khusus itu apa? Kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rijli wasail jawari anil asam. Orang khusus itu kalau puasa nggak cuma nggak makan nggak minum, tapi kupingnya juga ditahan, matanya juga ditahan, mulutnya ditahan, tangannya ditahan, kakinya ditahan, semua anggotanya ditahan. Matanya kagak ngeliat yang macam-macam, kupingnya nggak dengerin yang macam-macam, kakinya nggak melangkah ke tempat yang macam-macam, tangannya nggak melakukan sesuatu yang buruk, semuanya dijaga. Itu namanya shaumul khusus. Jadi nggak cuma nggak makan nggak minum nih, dia nggak makan nggak minum, tapi mulutnya ngoceh mulu, mulutnya gibah mulu, atau matanya ngeliatin TikTok mulu misalnya. Jadi terus matanya ngeliatin film terus, kupingnya dengerin yang macem-macem terus. Ya itu baru shaumul umum. Kalau shaumul khusus itu ditahan semuanya. Nah, naikkan derajat kita sampai ke shaumul khusus. Ditahanlah, matanya ditahan, minum semuanya ditahan. Makanya kata beberapa ulama, tidurnya orang puasa mendingan apa? Anda tidur itu lebih afdol daripada bangun saat puasa. Kalau memang Anda anggap ketika bangun Anda tidak mampu untuk menahan mata, tidak mampu menahan kuping, tidak mau menahan anggota badan, tidur lebih baik daripada bangun saat puasa. Anda tidur nih, dari subuh tidur, bangun-bangun jam 2 maghrib, zuhur, terus kemudian mandi, sholat zuhur, habis itu tiduran lagi, ntar jam 5 ngabuburit, nyari makanan. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Kalau Anda memang betul-betul, saya kalau bangun, kalau kagak tidur nih, mata bisa ngeliat apa-apa, kaki jalan kemana-mana, mulut bisa ngomong apa-apa, itu lebih afdol Anda tidur itu ketimbang bangun tapi matanya, kupingnya, tidurnya nggak bisa dijaga. Lebih aman tidur. Kenapa? Kalau udah tidur itu kan ya kagak ada dosa apa-apa, namanya tidur, nggak bisa ngeliat apa-apa gitu. Jadi kalau Anda anggap kagak ada kerjaan hari ini, kerja libur apa libur, kalau gue bangun ini bisa ngapa-ngapa ini gitu ya, bisa ngelihat ini, bisa jalan kemana, bisa dengerin apa, udahlah tidur aja. Itu dalilnya, dalil tidur, itu dalilnya tidur. Jadi kalau ditanya kok tidur mulu, daripada bangun mata gue maksiat, kuping gue maksiat, mulut gue maksiat, mendingan gue tidur, gitu ya. Nah itu shaumul khusus. Tingkatan yang ketiga, VVIP, rasanya susah ini. Susah kita. 2 aja tingkatan VIP aja udah susah kita. Apalagi yang ketiga nih, shaumu khususil khusus. Puasanya orang yang VVIP. Apa itu puasanya? Dia nggak makan, jelas, nggak minum. Semuanya dijaga. Kupingnya dijaga, matanya nggak ngeliat apa-apa, mulutnya nggak bicara apa-apa. Bukan cukup itu, satu lagi, shaumul qalbi anil himamid diniyah wal afkari dunyawiyah. Puasa hati dari keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran dunia. Kalau dia punya pikiran urusan dunia, batal puasanya. Maka dikatakan man taharrakat himmatu bitasarrufi nahari litadbiri ma yafturu alai kutibat alai khati'ah. Kalau dia punya keinginan untuk bekerja di siang harinya, dia punya keinginan, punya niat untuk mengatur, nanti gue makan apa ya, nanti buka puasa pakai apa ya, udah batal puasanya itu. Siang-siang mikir, ntar gue buka pakai apa ya, oh pakai ayam enak kali, nanti buka puasa nih, batal puasanya itu, batal itu. Jadi siapa yang sanggup puasa kayak begini nih? Jadi ini adalah
rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Ini tingkatannya para nabi ini. Para orang-orang siddiq, orang-orang muqarrabin ini. Yang puasanya itu nggak punya pikiran urusan dunia. Kalaupun dia punya urusan dunia, tapi urusan dunianya itu untuk akhirat, untuk agama. Misalnya ngurusin dunia untuk akhirat apa? Ya pokoknya kita melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan itu untuk urusan agama. Tapi kalau berpikir ntar gue buka pakai apa ya, itu kan gak ada urusannya sama agama. Oh, pakai ayam enak kali ini, ayam di pop enak kali ini, atau pakai cendol enak kali ini, itu kan gak ada urusan sama agama sih. Maka ketika ada berpikir kayak gitu, batal udah puasanya. Siang-siang mikirin besok beli baju lebaran di mana ya. Siang-siang lagi puasa mikirin begitu. Kalau khusus VVIP udah batal puasanya itu. Coba. Jadi siapa yang sanggup ini? Maka kata Imam Ghazali, wala yutawwilun nazra fi tafsiliha qaulan. Udahlah, kami tidak akan memperpanjang mengkaji ini secara rinci. Kenapa? Karena ini bukan untuk dibicarakan. Ini adalah sebuah amalan yang sulit untuk dilakukan kecuali orang-orang yang sudah sampai di tingkatan tadi itu. Anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Kalau sekarang kita mikir, emang bisa ada orang kagak mikirin dunia? Karena kita masih ada di awam nih. Mikirin yang di atas ini nggak sanggup kita ini. Naik aja dulu di khusus. Nanti kalau kita udah ada di puasa khusus, baru tuh bisa mikirin, baru bisa ngerti. Oh iya ya. Orang yang hatinya mikirin dunia itu bisa batal memang. Itu baru bisa paham itu kalau kita ada di tingkatan yang khusus nih. Tapi kalau kita masih ada di tingkatan yang awam, ya nggak ngerti apa-apa kita. Kayak kita misalnya rakyat jelata, ketua partai bukan, aktivis organisasi bukan, mikirin politiknya yang atas nih, ketua-ketua partai atau presiden, nggak mampu otak kita ini, nggak nyambung. Kenapa? Karena jauh jaraknya ini. Sama gitu kayak gini. Nah maka jangan juga jadi puasa yang umum, meskipun kita ini rasanya masih sulit untuk menjadi saumul khususil khusus. Yang paling memungkinkan bagi kita adalah saumul khusus. Jangan terus menerus tertahan di puasanya orang awam, yang puasanya itu cuma nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, begitu aja. Nah maka kata Imam Ghazali di sini, orang yang puasanya khusus adalah saumus solihin, puasanya orang-orang soleh. Kita ini semuanya pasti mencita-citakan jadi anak soleh. Bahkan semua anak, kita punya anak pasti berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Makanya tingkatan yang paling memungkinkan buat kita sekarang ini, ya saumus solihin ini, saumul khusus ini. Kalau kita kemudian berhayal jadi saum khusus rasanya masih jauh. Karena itu tingkatannya para nabi dan para siddiqin. Yang paling memungkinkan bagi kita adalah puasanya khusus. Siapa? Puasanya orang-orang soleh. Nah puasanya orang-orang soleh ini apa? Yang pertama, Ghaddul basari wa kaffuhu anittisa'i fin nazari ila kulli ma yazummu wa yukrah. Puasanya orang khusus itu saumul khususi was solihin. Yang pertama adalah menjamin mata dan menahan dari memperluas pandangan pada tiap-tiap sesuatu yang tercela atau yang tidak disukai. Wa ila kulli ma yusgilul qalba wa yulhi an zikrillah. Melihat apapun saja yang bisa menyibukkan hati dan dapat melalaikan kepada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang karena Rasulullah SAW sabdakan, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu satu panah dari panah beracunnya iblis. Jadi kata Nabi, sabdanya Nabi, pandangan itu adalah satu panah beracun dari panah-panahnya iblis. Kalau orang salah-salah memandang, maka itu akan masuk ke dalam hatinya, lalu hatinya akan menjadi sibuk. Sering saya contohin begini, Anda udah jelas, udah tahu nggak punya uang, buka-buka TikTok,
buka-buka shop TikTok, buka-buka Shopee, ngelihat barang ini, ngelihat kan pakai mata. Lalu kemudian Anda ngelihat barang yang bagus, tapi kemudian mau beli, galau, kagak punya uang. Hatinya emang kagak berpengaruh itu? Kan pasti berpengaruh hatinya. Kalau udah pengaruh hatinya kan langsung jadi mikirin, aduh gimana caranya, pokoknya gue harus punya ini, pokoknya harus gue punya ini. Mikirin aja terus, sholat mikirin itu, apa mikirin itu, zikir mikirin itu. Kan hatinya jadi galau, hatinya jadi sibuk. Itu yang disebut kata Nabi, pandangan itu merupakan panah beracun. Salah aja kita mandang itu, maka itu akan membuat hati kita menjadi goyang. Maka kenapa kok pandangan itu harus ditahan? Karena pandangan yang salah itu bisa membuat hati menjadi sibuk dan menjadi lalai dari zikrullah. Anda nongkrong, lihat perempuan lewat, kemudian kayak gini. Terus kan hatinya kan mikir, otaknya mikir, hatinya galau kayak begini. Itu kan rusak sih. Itu karena apa itu? Karena ghaddul basar, tidak menjaga mata. Yang kedua, hifzul lisan anil hazayan wal kazibi wal ghibah wan namimah wal fuksi wal jafai wal husuma wal mir'a. Jaga mulut, ini yang kedua nih. Jaga mulut dari bicara yang gak ada manfaatnya, dari bohong, dari ghibah, dari adu domba, dari bicara jorok, dari meremehkan orang lain, dari bertengkar, dari berdebat kusir. Jaga itu. Ada orang puasa berdebat, debatnya nggak pakai mulut memang, tapi pakai jempol, sama aja. Debatnya nggak pakai mulut, emang nggak pakai mulut sekarang orang berdebat jarang itu, tapi kemudian pakai jempol, sama aja. Anda lagi puasa naik motor, lalu kemudian kesenggolan, lalu kemudian berdebat, sama itu. Itu udah nggak ngejaga itu lisannya itu. Nah, harus dijaga lisannya itu. Al-ghibah tufsidus saumah. Ghibah itu bisa merusak daripada puasa. Al-mughtabu wal mustami'u sarikani fil ismi. Orang yang menggibah dan orang yang dengerin orang yang menggibah sama-sama mendapatkan dosa. Lihat TV lagi ngegibah, lagi acara ngegibah, kita dengerin. Sama-sama itu. Kita lagi nongkrong, temen-temennya lagi pada ngegibah, udah dibilang udahlah jangan pada ngomongin orang apa puasa-puasa begini, tapi tetap aja ngomongin orang. Anda kemudian dengerin aja, bahkan ya memang begitu. Sama itu. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ada 2 orang perempuan yang berpuasa di zaman Nabi. Lalu kemudian haus sama lapar betul-betul mendera si 2 orang perempuan itu. Hatta kadata antat lafa, sampai keduanya ini betul-betul mau binasa, saking kelaparannya, saking kehausannya. Faba'asta ila Rasulillah. Lalu 2 orang ini ngutus orang untuk nyampe ke Rasulullah. Untuk apa? Tasta'zinahu fil iftar, minta izin untuk bisa berbuka puasa. Tolong dong Anda ke Rasul, mintain izin, boleh nggak saya buka puasa, udah nggak kuat ini, kata 2 orang perempuan ini. Ini kalau nggak makan nggak minum lagi udah mati ini saya deh, udah bener-bener kelaparan ini. Tolong dong, tolong ke izin. Itu tetap sahabat, tetap kayak begitu tuh. Mau melakukan sesuatu itu ngomong dulu sama Nabi itu. Kalau kita ngomong dulu ke guru gitu ya, mau ini mau itu bilang dulu gitu. Dia mau buka puasa, udah nggak kuat ini. Maka kemudian utusannya datang. Ketika utusannya datang, bilang, ya Rasul, itu 2 perempuan itu minta izin mau buka puasa, udah nggak kuat, kalau nggak bisa mati dia. Fa arsala ilaihima qadahan. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah kemudian mengirim sebuah mangkok. Nah, diambil mangkok, lalu kata Rasul ke orang tadi, nih bawa mangkok. Wa qala li rasuli, berkata baginda Rasul kepada utusan tadi, kullahuma, katakan kepada 2 orang perempuan tadi, kiha fihi ma akaltuma, muntahkanlah di dalam wadah, di dalam mangkok ini apa yang kalian sudah makan.
muntahin apa yang sudah kalian makan di mangkok ini. Dikasih mangkok, disuruh muntahin. Maka kemudian orang itu datang ke perempuan, lalu dibilang, kata Rasul, muntahin apa yang sudah kamu makan. Padahal ini orang kelaparan ini. Ini orang kelaparan, kemausan. Tapi disuruh muntahin apa yang sudah makan. Orang kagak makan kok dia dari pagi gitu. Tapi kata Nabi, suruh muntahin apa yang dia makan, apa yang sudah dia makan. Faqa'at ihdahuma nisfahu damman abiton walahman guridun. Maka mereka itu lalu memuntahkan. Maka yang satu mengeluarkan darah yang segar, yang satu lagi muntahnya keluar dengan daging yang segar. Sampai kemudian mangkok itu penuh. Dimuntahin, yang keluar itu bukan nasi sahur, bukan. Bukan makanan tadi sahur, bukan. Tapi ketika dimuntahin itu yang keluar adalah setengahnya darah segar, yang setengahnya lagi daging segar. Ada daging, bukan daging yang bekas dia makan, daging ada dalam dirinya. Fa'ajiban nasu min zalik. Sahabat saat itu pada takjub, pada bingung, terkejut. Kenapa ini? Kok bisa muntah kayak begini? Isinya kayak begini. Nanya langsung kepada Rasul. Apa kata Rasul? Hatani somata amma ahalallahu lahuma. Dua orang tadi berpuasa dari apapun yang Allah halalkan untuk dia. Memang orang itu tidak makan, tidak minum. Tapi wa aftarota ala ma harramallahu ta'ala alaihima. Tapi kedua perempuan itu sudah membatalkan puasanya atas sesuatu yang Allah haramkan kepada dia. Berupa apa? Tadi kedua orang tadi itu tagtabanin nasa, saling bergunjing, saling gibah, saling ngegosip manusia. Fahaza ma akalata min luhumihim. Inilah yang ada di mangkok tadi itu apa yang dia makan dari daging-daging orang yang dia gibahin. Kayak begitu coba. Dia memang nggak makan, nggak minum, tapi dia membatalkan puasanya itu dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia makan sate, sate halal. Kalau dia minum kopi, kopi halal. Tapi dia tidak makan sate, nggak minum kopi. Justru yang membatalkan puasa dia adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Menggunjing, bergibah. Nah ini yang kedua. Jaga mulutnya. Jaga mulutnya. Kalau sekarang bukan cuma jaga mulut tadi, jaga jempolnya. Karena sekarang orang kagak ngomong mulut lagi nih, tapi sudah jempol. Asalisu yang ketiga, kafus sam'i anil isgho ila kulli makruh. Menahan pendengaran dari mendengar pada tiap-tiap sesuatu yang tidak disukai, yang tidak baik. Li'anna kullama harramallahu qaulahu harramal isgha'a ilaihi. Segala sesuatu yang Allah haramkan mengucapkan, maka Allah haramkan juga untuk didengarkan. Apa misalnya? Berbohong itu dosa. Mendengarkan orang yang tahu dia itu berbohong, ngedengerin bohongnya dia juga dosa. Gibah itu dosa. Mendengarkan orang gibah dosa. Apalagi adu domba itu dosa. Mendengarkan orang yang lagi adu domba juga dosa. Kenapa? Kullu ma harramallahu qaulahu harramal isgha'a ilaihi. Segala sesuatu yang Allah haramkan untuk diucapkan, maka Allah haramkan juga untuk didengarkan. Nah itu mendengarkan sama seperti orang yang mengatakan tadi, jauh-jauh ngedengerinnya itu. Ar-rabi'u yang keempat. Yang keempat, kafu baqiyatil jawari anil asam. Menahan diri, menahan dari semua anggota badan dari para dosa. Minal yadi wa rijli wa anil makari. Dari tangan, kaki, semua anggota badan kita ini. Semua badan kita ini itu semuanya ditahan, tidak melakukan sebuah kemaksiatan. Wakaful batni anis subuhat waqtal iftar. Nahan perutnya dari makan yang subhat, jangankan yang haram.
Yang subhat tidak dimakan. Buka puasa makanannya subhat nih. Ini halal apa haram ya? Dimakan itu aja udah batal itu. Udah nggak boleh itu. Apalagi orang yang makan buka puasanya dengan makanan yang haram. Itu dikatakan misalu hadza shaim misalu may yabni qasran wa yuhdimu misran. Perumpamaan orang yang berbuka puasanya menggunakan barang yang haram, buka puasanya dengan harta yang haram, buka puasanya dengan makanan yang haram, perumpamaannya adalah seperti orang yang membangun istana tapi merobohkan negeri. Bangun rumah tapi satu kampung dihancurin. Itu perumpamaannya itu. Buka puasa tapi buka puasanya pakai barang yang haram. Itu seperti itu. Maka syarat yang keempat, kalau mau menjadi saumul khusus, menjadi orang yang puasanya adalah puasanya khusus, maka jagalah semua anggota badan. Semua anggota badannya dijaga, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dijaga itu. Al-khamisu yang kelima dari orang yang puasa khusus, Allah yastaksiro minat ta'amil halal waqtal iftar. Jangan banyak-banyak makan barang yang halal ketika lagi buka puasa. Makan banyak aja, makan makanan halal aja, yang banyak aja nggak boleh ketika buka puasa, apalagi yang haram. Jangan kebanyakan makan, jangan sampai kekenyangan, bihaisu yamtali ujaufuhu, sekiranya perutnya itu penuh. Kalau udah habis buka puasa kemudian perutnya Anda gini-giniin, aduh kekenyangan banget, udah makruh itu, udah tanda. Jangan memperbanyak makan ketika waktu buka puasa. Kenapa bisa begitu? Karena kaifa yustafadu minas saumi kohru aduwillah. Bagaimana puasa itu bisa dapat manfaat berupa mengalahkan musuh Allah dan memecahkan sahwat. Iza tadarakas shaimu inda fitrihi ma fatahu sahwatan naharihi. Jika orang yang puasa mengganti ketika dia berbuka puasa apapun yang dia luput saat siang hari. Kalau bahasa kita, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan musuh Allah berupa setan yang ada dalam diri dia dan memecah sahwat dia kalau buka puasanya dendam. Kenapa bisa begitu? Karena kekuatan setan itu, kekuatan sahwat itu ada pada makanan, Lalu kalau kemudian dia dari pagi sampai maghrib dia nggak makan, nggak minum, kan sahwatnya kan lemah. Kalau sahwatnya lemah, setannya pun juga lemah. Tapi kalau kemudian buka puasanya banyak, lalu kemudian mau habis maghrib makan lagi, menjelang taraweh ngemil lagi, habis taraweh makan lagi, tengah malam makan lagi, maka si setannya juga kodok lagi kekuatannya. Yang tadinya lemes balik lagi dia. Kenapa? Karena udah kebayar tadi. Intinya puasa itu adalah ngalahin musuh Allah berupa setan dan mengalahkan sahwat. Nah, mengalahkan sahwat itu dengan cara tidak terlalu kenyang, baik makan maupun minum. Warubbama yazidu alaihi alwani ta'am, dan bahkan barangkali bertambah-tambah di dalam aneka macam makanan. Ya kayak kita mau buka puasa kan, gorengan beda, mie beda, ini beda. Fi alwani ta'am, beraneka-aneka makanan. Buka puasanya itu, makanya kalau kita ini masya Allah ya begini memang puasanya kita kan. Mau buka puasa itu kan aneka makan. Bahkan kalau cuma satu jenis makan malah bingung, malah masa buka puasa cuma pakai ini doang gitu. Buka puasa itu harus banyak gitu loh. Padahal nggak begitu, tapi kan kita kan begitu gitu. Karena ya kita memang masih orang awam gitu loh, orang-orang umum. Naikin derajatnya menjadi saumul khusus. Nah, jadi ibu besok kalau nyiapin makan buka puasa cuma satu jenis, terus diomelin sama suami, bilangin gitu,
Justru ini yang bener gitu. Jangan macam-macam gitu, jangan banyak-banyak gitu. Atau suaminya ngasih duitnya cuma segini doang, dapat buka puasa, kata istrinya, gini doang nih cuma segini buat buka puasa. Gak cukup buat beli ini, satu jenis aja udah. Gitu. Itu yang bener itu. Ya paling di ngambekin sama istri. Hatta stamarat adatu bi antu dahara jami'ul imati li Ramadan. Sampai kemudian menjadi sebuah kebiasaan semua makanan tersimpan pada bulan suci Ramadan. Kalau memasuk Ramadan, harga itu naik apa turun? Naik. Dalam hukum ekonomi itu harga naik itu karena apa? Permintaan naik apa turun? Naik. Karena permintaan tinggi, apa demand itu ya? Karena permintaannya tinggi, maka harga pasti naik, ya kan? Nah, maka kalau mau Ramadan harga-harga pada naik. Itu karena permintaannya pada naik. Nah, kalau permintaannya pada naik, berarti orang-orang menjelang Ramadan semakin banyak makan atau mengurangi makan. Gitu ya. Kalau orang kemudian semuanya pakai shaumul khusus, pokoknya mau Ramadan kagak ada makanan macam-macam, gak ada makanan beraneka ragam, kagak banyak-banyak beli beras, gak banyak-banyak beli ini, gak banyak-banyak beli ayam, gak banyak-banyak beli daging. Kira-kira harga ayam turun mana itu? Karena ini kita ini di nguber beli ayam, beli apa semua gitu kan, permintaan kan melonjak itu, sehingga harga naik. Itu aja udah bisa kelihatan itu. Yang mestinya mau Ramadan itu harga-harga pada turun, tapi justru mau Ramadan harga pada naik. Di zaman Imam Al-Ghazali sudah ada ini, sudah menjadi kebiasaan bahkan kalau mau Ramadan itu makanan-makanan disimpan. Karena nyimpan makanan, stok makanannya berlimpah, tinggi, permintaannya tinggi, maka mau nggak mau harganya juga tinggi. Faruhu saumi wasirruhu tadaiful kuah. Padahal rohnya puasa, semangatnya puasa, dan rahasianya puasa adalah melemahkan kekuatan. Allati hiya wasailus syaiton, yang kekuatan itu menjadi wasilah setan fil qudi ila surur, di dalam menghalau untuk berbuat keburukan. Walayyahsula zalika illa bitaklil, nggak bisa berhasil menghalau setan itu illa kecuali bitaklili, dengan mempersedikit makanan. Wa huwa ayyakula aklatahu allati kana yakuluha kullalailatin laulam yasum, yang dia makan makanan itu di setiap malam seandainya dia tidak puasa. Betul-betul dikodok makannya itu. Makanan yang pagi enggak, siang enggak, sore enggak, dikodok malam-malam itu. Dikodok malam-malam itu. Fa'amma bal bahkan minal adabi alla yuksiran nauma bin nahar hatta yahussa bil ju'i wal atos. Bahkan sebaiknya malah secara adab engkau jangan banyak tidur di siang hari, hatta yahussa bil ju'i wal atos, sehingga kamu ini bisa merasakan haus dan bisa merasakan lapar. Kayak sekarang nih, udah kita tidur mulu, cuacanya kayak begini, mana terasa puasa? Cuaca kan enak-enak banget ini. Dari malam hujan, subuh hujan, pagi hujan, tidurnya banyak lagi kita. Mana berasa puasanya? Tapi kalau kerja kemudian panas kan berasa. Nah, intinya itu secara adab itu orang puasa itu harus merasakan lapar dan merasakan haus. Wayastas iradu falqua, dan dia harus merasakan dufal kuat, lemahnya kekuatan. Orang kalau sudah begitu fayasfu inda zalika qalbuhu, kalau orang sudah seperti itu hatinya bisa bersih. Orang kalau mau ngebersihin hati, jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan kenyang. Semakin dia ini lapar, semakin dia ini kurang tidur, maka kemudian hatinya bisa menjadi bersih. Loh, bukannya orang kebanyakan tidur bisa sakit? Itu awal-awal doang, masa transisi. Anda biasanya tidur banyak, biasanya tidur satu hari itu 8 jam. Tiba-tiba sekarang satu hari itu cuma tidur 3 jam.
Anda paling sehari 2 hari atau seminggu paling lama. Masa transisi nih, masa transisi badan. Lemes memang. Tapi lewat aja dari situ, Anda 3 jam doang tidur, tetap aja Anda seperti orang tidur 8 jam. Ya kayak sekarang coba pola makan. Pola makannya kan berubah nih. Itu kan 1-2 hari kan berubah kan Anda. Itu kan badan juga merasakan gak enak. Tapi nanti udah rapi Ramadan, masuk ke Idul Fitri, Lebaran, polanya kan udah beda lagi. Yang tadinya pagi nggak makan, siang nggak makan, sekarang pagi makan, siang makan, apalagi Lebaran, kan badan itu bisa drop lagi tuh. Kenapa? Karena penyesuaian lagi dia. Nah badan itu begitu gitu. Apa pola badan itu begitu. Sekarang mungkin Anda masih nggak enak nih, karena masih belum ada seminggu puasa. Itu karena pola badannya, pola tubuh kita ini lagi menyesuaikan gitu. Tapi nanti setelah rapi Ramadan, beda lagi tuh nanti tuh. Beda lagi. Nah, jadi orang sesungguhnya kalau jarang tidurnya nggak banyak itu justru hatinya itu bersih gitu. Bersih, enteng gitu. Wa yastadima fi kulli lailatin qadran minad-dufi, dan dia bisa menetap di tiap malam seukuran dari lemahnya. Hatta yakhifa alaihi tahajjuduhu wa auraduhu, sehingga tahajudnya dan wiridnya menjadi ringan. Kan jelas sih kita. Coba Anda kekenyangan sekarang. Terus apa bisa tahajud? Apa bisa? Kekenyangan. Jam 12 makan nih, makan banyak lagi. Apa bisa Anda tahajud habis itu? Kan enggak. Nah kuncinya adalah seperti itu. Nah yang terakhir, as-sadisu ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja. Yang keenam, hatinya setelah berbuka itu hendaknya mu'allaqan muttariban, tergantung dan terguncang, bainal khaufi war raja, antara takut dan harap. Izlaisa yadri ayyuqabbala saumuhu fahuwa minal muqarrabin au yuradda alaihi fahuwa minal mamkutin. Dia tidak tahu apakah puasanya diterima dan dia termasuk orang-orang yang takarrub, ataukah puasanya ditolak dan dia termasuk orang-orang yang tercela. Orang kalau habis buka puasa itu dianjurkan, orang kalau udah saumul khusus nih, kalau udah saumul khusus gampang indikatornya. Habis buka puasa, taruh habis maghrib, hatinya punya nggak perasaan, ya Allah puasa tadi diterima apa enggak ya? Anda punya perasaan kayak gitu nggak? Jujur. Yang dipikirin apa yang dipikirin? Ada nggak mikirin habis maghrib apa kita taraweh, mau taraweh terus mikirin, ya Allah puasa tadi itu diterima apa enggak ya? Terus mikirin, kira-kira diterima apa enggak ya? Harian ngapain aja nih gue nih? Ada nggak sesuatu yang bisa membuat puasa ini nggak diterima ini? Ada nggak Anda mikirin kayak gitu-gitu tuh? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena nggak ada, maka kita masih dalam tahap saumul awam, masih tahap puasanya bulan Ramadan, puasanya orang-orang awam. Karena kita puasanya orang awam, ya wajar kalau nanti kita dapat fasilitasnya fasilitas orang-orang awam, baik fasilitas di dunia maupun fasilitas nanti di akhirat. Anda jangan ngayal-ngayal nanti di surga pengen dapat ini, pengen bidadarinya 100, pengen bidadarinya. Jangan ngayal. Itu untuk fasilitas khusus itu. Sama seperti Anda naik ekonomi tapi pengen dilayanin sama pramugari, ada AC-nya, ada selimutnya, itu kan ngayal itu. Itu kan ngayal. Naik pesawat ekonomi sama bisnis, ya beda tuh mah. Beda. Ada pengennya tempat duduknya lega gitu kan, tapi naiknya ekonomi pesawat, ya kan ngayal itu sih. Itu kan ngayal. Kalau Anda pengen lega naik pesawat, ya Anda harus di bisnis. Kalau di bisnis bayarannya beda tuh mah. Apa yang ada di dunia tercermin apa yang ada di akhirat. Nah, tinggal pilihan kita. Kita mau dapat sesuatu apa dari Allah? Kita pengen mendapatkan apa? Kita mau mendapatkan apa ini dari Allah ini? Mau dapat kebaikan apa kita di dunia sama akhirat? Ya tergantung apa yang kita punya, tiket apa yang kita beli, kita masuk golongan mana kita. Kalau puasa kita kayak begini-gini aja, ya sudah nikmatin aja sudah, nggak usah ngayal yang tinggi-tinggi, udah begitu aja, gitu ya. Kalau ngayal yang tinggi-tinggi, diketawain sama malaikat. Puasanya kayak begitu, mau ngayal pengen dapat ini, puasanya kayak gitu, puasa nggak makan doang, kagak minum doang, lalu kemudian bilang sekarang saya udah jadi bayi lagi.
Pas lagi Idul Fitri saya udah jadi bayi lagi, udah gak punya dosa saya gitu. Kan ngayal sih. Nah, Allah mudah-mudahan kuatkan hati kita, jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti aja ya kita ini saya baca kitab ini tidak baca per kata-kata ya, umum gitu. Karena garis besar aja. Nggak cukup waktu kita untuk baca semuanya. Jadi cukup saya ambil garis-garis, saya ambil inti-intinya saja. Tapi kitab ini insya Allah sampai selesai inti-intinya semua kita akan baca. Nanti kalau ada yang mau ditanyain nanti di luar. Allah mudah-mudahan nguatin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad Allahumma inna nasta'udika bima qara'na wa sami'na fardudhum ila hajatina Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajawayyu min الشر ومن أهل الجهل بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله صلي على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما